Kalian sepakat enggak sih kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar? Iya, bagaimanapun juga, bangsa Indonesia jangan sampai dipandang sebelah mata oleh dunia. Begitupun juga dengan sepak bolanya, ya enggak? Timnas Indonesia sekarang ibarat artis yang sedang viral, diperbincangkan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Gimana enggak viral coba? Fabrizio Romano saja mengabarkan penunjukan seorang Patrick Kluivert hingga Jordi Cruyff ketika gabung Timnas Indonesia. Oh iya, yang tak boleh ketinggalan juga adalah soal semakin populernya materi skuad Timnas Indonesia dengan penambahan pemain naturalisasi. Kini, nilai pasar skuad Garuda mampu melebihi calon lawannya, seperti Australia. Lantas, kenapa bisa seperti itu? Sebelumnya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan konten menarik dari Football Focus ID. Bicara soal nilai pasar skuad Garuda di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, awalnya Timnas Indonesia termasuk yang terendah loh. Bayangkan saja, sebelum laga melawan Australia di GBK bulan September 2024 lalu, Timnas Indonesia hanya punya nilai pasar 16,73 juta euro atau berlipat kali di bawah Australia. Dilansir dari Transfermarkt, saat itu The Socceroos memiliki total harga pasar 42,85 juta euro. Mereka yang dari Parma, Alessandro Circati, jadi pemain penyumbang nilai pasar tertinggi, yakni mencapai 8,5 juta euro. Sedangkan pemain dengan harga tertinggi di skuad Merah Putih hanyalah bek Venezia, Jay Itzes, yang berkisar 2,5 juta euro. Lalu, kalau soal karier pemain Australia, mereka lebih banyak tersebar di liga-liga top Eropa. Dari 24 nama yang dibawa ke Jakarta, hanya 2 pemain yang bermain di liga lokal. Sisanya bermain di liga top seperti Jerman, Inggris, hingga Italia. Coba bandingkan dengan skuad Garuda. Paling hanya Jay Itzes satu-satunya pemain yang berlaga di liga top Eropa, seperti Serie A saat itu. Bahkan, sebagian besar pemain berasal dari klub lokal. Namun, jelang pertemuan kedua Indonesia versus Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang, keadaan tiba-tiba berbalik. Nilai pasar skuad Timnas Garuda melesat bak roket. Australia yang unggul 3 kali lipat di bulan September itu disalib tanpa permisi oleh Indonesia. Nilai pasar Indonesia kalau ditotal per Maret 2025 mencapai angka 60 juta euro. Nilai tersebut juga membuat kaget salah satu media Tiongkok, Sohu. Kalau mengacu data dari Transfermarkt, skuad The Socceroos per Maret 2025 diperkirakan memiliki nilai pasar 39 juta euro. Artinya, kini Indonesia unggul hampir setengahnya dari segi nilai pasar skuad. Kalau football lovers melihat fenomena tersebut, pasti seketika muncul pertanyaan di kepala. Kenapa bisa berubah seperti itu? Nilai pasar kedua tim berubah karena adanya beberapa faktor, seperti halnya penambahan pemain maupun nilai pasar dari sang pemain yang mengalami kenaikan. Jika kita melihat dari sisi Australia, kenapa sih mereka akhirnya tertinggal dari Indonesia? Jawabannya sederhana. Tidak ada penambahan pemain naturalisasi dengan harga besar, juga tidak ada pemain yang nilai pasarnya naik signifikan. Di Australia, pemain yang banyak menyumbang nilai pasar skuad masih dipegang oleh bek Parma, Alessandro Circati. Itu pun nilainya masih sama dari sebelumnya di bulan September, yakni masih di angka 8,5 juta euro. Mereka juga tak ada penambahan pemain baru, berbeda dengan skuad Timnas Indonesia. Tengok saja dengan adanya penambahan pemain seperti Mace Hilgers, pemain FC Twente itu menyumbang nilai pasar yang cukup signifikan. Kini, nilai pasarnya mencapai 9 juta euro. Tak hanya faktor gabungnya Mace Hilgers yang membuat nilai pasar Timnas Indonesia melonjak. Penambahan pemain naturalisasi baru di bulan Maret seperti Jay Itzes, Dean James, Ole Romani, serta Emil Audero juga berpengaruh besar. Keempat pemain tersebut bukan pemain sembarangan. Mereka punya nilai pasar yang cukup tinggi, terutama Emil Audero, yang kini membela Palermo dengan nilai pasar sekitar 5 juta euro. Bek kiri baru dari Go Ahead Eagles, Dean James,
punya nilai pasar sekitar 580.000 euro. Sementara gelandang baru timnas yang membela Lomel SK, J. Pelupesi, punya nilai pasar berkisar 300.000 euro. Jangan lupakan juga Ole Romani, pemain Oxford United ini menyumbang nilai pasar sebesar 1,3 juta euro. Selain penambahan keempat pemain baru tersebut, jangan lupakan juga penambahan pemain seperti Kevin Dix maupun Eliano Reinders. Kevin Dix sendiri mampu memberikan sumbangan nilai pasar sebesar 4,5 juta euro. Sedangkan Eliano, meski hanya punya nilai pasar sebesar 530.000 euro, namun adik Tijani Reinders itu cukup punya andil dalam mengubah total nilai pasar skuad Garuda. Kontribusi besar dari lini pertahanan tak hanya penambahan pemain baru saja yang membuat nilai pasar timnas Indonesia melaju melewati nilai pasar timnas Australia. Ada faktor lain, yakni perubahan harga pemain, seperti yang terjadi pada Jay Itzes. Kapten tim Venezia ini nilai pasarnya melonjak drastis di bulan Desember 2024. Performa yang kian meroket bersama Venezia berpengaruh pada perubahan harganya. Lihat saja, di bulan Juni 2024, pemain kelahiran Mirlo itu berada di harga 2,5 juta euro. Sedangkan di bulan Desember 2024, harga Bang Jai naik menjadi 3 juta euro. Selain Bang Jai, ada juga kiper Dallas FC, Martin Paes. Ia menyumbang nilai pasar yang cukup signifikan. Ketika menghadapi Australia di GBK, Paes masih bernilai 1,4 juta euro. Namun, pada Desember 2024, nilainya melonjak menjadi 1,8 juta euro. Melihat beberapa kenaikan tersebut, kontribusi terbesar kenaikan ternyata banyak disumbangkan oleh pemain bertahan. Kini, barisan pertahanan skuad Garuda memiliki nilai pasar hampir 23 juta euro. Fakta ini menunjukkan bahwa kemewahan harga nilai pasar lini belakang timnas Indonesia tak hanya menyalip Australia, melainkan juga banyak negara Timur Tengah seperti Qatar, Bahrain, maupun Arab Saudi. Jadi, buat apa gentar dan minder dengan mereka? Pada akhirnya, Serdadu Garuda harus punya semangat dan kepercayaan diri lebih untuk menghancurkan setiap lawannya. Dengan modal kemewahan ini, yakinlah, wahai Serdadu Garuda, bahwa di Amerika Serikat 2026 nanti, lagu Indonesia Raya pasti akan kau kumandangkan.